Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulika sayyidina Muhammadin habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah segala puji milik Allah. Malam ini kita masih bisa diberikan sehat, diberikan sempat, diberikan barokah umur, bisa berkumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan hidup kita penuh dengan barokah, dan mudah-mudahan nanti di akhirat sebab barokahnya ilmu kita dikumpulkan bersama para ulama. Amin ya rabbal alamin. Setelah tadi kita baca burda, kita melanjutkan dengan membaca kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babnya atau judulnya malam ini Ru'yatu Rabbil Izzati, yaitu melihat. Ada namanya ru'yah, ada namanya basirah. Itu maknanya sama-sama melihat. Kalau ru'yah itu melihat dengan mata. Makanya kalau biasanya untuk menentukan Ramadan atau menentukan Lebaran itu disebutnya ru'yatul hilal. Itu memandang bulan dengan mata jelas. Ada namanya basirah. Kalau basirah itu pandangan mata batin, mata hati. Nah ini, maka biasanya para ulama itu apa yang akan terjadi kepada seseorang itu dia melihat. Masa yang akan datang akan terjadi apa kepadanya itu terlihat. Nah, melihatnya ulama itu bukan dengan ru'yah, bukan dengan pandangan mata yang jelas, tapi mata batin. Basirah namanya. Nah, ru'yatu Rabbil Izzah itu melihat Tuhan yang agung. Maksudnya melihat dengan mata yang jelas. Kapan itu? Ini keistimewaannya umat Nabi Muhammad SAW. Di antara keyakinan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga wajib kita meyakini bahwa nanti kita di surganya Allah, itu di antara nikmat yang Allah berikan itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saat ini kan tak bisa melihat, Pak. Tak mampu kita nak melihat Allah itu tak bisa saat ini. Tapi nanti di akhirat, di surganya Allah, dan mudah-mudahan kita berada di surga itu bisa melihat Allah dengan nyata, dengan jelas. Tapi anehnya, kata ulama, kita wajib meyakini penduduk surga itu melihat Allah. Akan tetapi kita juga wajib meyakini bagaimana dia melihat. Dia tidak tahu caranya, pokoknya melihat gitu. Dan ketika dia melihat min ghairi kaifin wan hisarin, dia tak akan bisa menceritakan Allah begini, Allah begini, tak bisa, Pak. Itu anehnya. Bisa dilihat tapi tak bisa digambarkan. Kalau kita kan misalnya pergi ke Pontianak, lalu ketemu ada rumah megah. Saking takjubnya, saking indahnya kita melihat rumah itu, pulang ke rumah kita itu bisa menceritakan. Tadi saya melihat rumah megah, oh indah begini, warnanya begini, dan tapi melihat keindahan dan kemuliaan Allah itu tak bisa digambarkan. Itu nikmat. Sama seperti gini. Kenapa tak bisa digambarkan, Ustaz? Saking nikmatnya. Bapak yang yang hobi minum kopi, pagi-pagi habis ba'da subuh, sholat subuh, baca wirid, minum kopi. Minuman ternikmat, karena Bapak biasa begitu. Coba Bapak uraikan, nikmatnya minum kopi itu macam mana? Tak bisa, Pak. Yang bedak, yang jelas tuh nikmat gitu aja.
Macam apa? Tak bisa. Nah itu. Atau bapak misalnya hobi makan bakso atau hobi yang makan makanan lah. Pokoknya bapak kalau diberi makan itu senang sekali. Lalu orang bertanya kepada bapak, nikmat tak makanan tadi? Nikmat. Coba gambarkan kepada saya, nikmatnya macam mana? Tak bisa. Kalau makanan, minuman yang nikmat itu tak bisa kita gambarkan, lalu bagaimana dengan nikmatnya melihat Allah yang begitu luar biasa indah, begitu luar biasa agung, min ghairi kaifin wa hisar. Nah, caranya bagaimana? Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaa an Jarir radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailatan wa fi riwayatin lailatal badri. Suatu saat Jarir bin Abdullah ini duduk berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdua ini memandangi bulan, melihat qamar pada waktu malam bulan purnama. Kemudian faqala Rasulullah bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar, la tudamuna fi ru'yatihi." Innakum, kata Rasulullah, kalian semua itu nanti di akhirat akan melihat Allah, akan melihat Tuhan kalian, artinya Allah, sebagaimana kalian malam ini melihat bulan. La tudamuna fi ru'yati. Yang ketika kamu melihat bulan itu, kamu tak akan bosan memandanginya, dan kamu tidak akan pernah takut memandanginya. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka kata Rasulullah, kalau kamu ingin mendapatkan kedudukan nanti di akhirat, bisa melihat Tuhanmu, jangan sampai engkau dikalahkan sesuatu untuk meninggalkan dua solat. Apa itu? Qabla tulu'i syamsi, solat sebelum terbit matahari, artinya subuh. Wa qabla ghurubiha, dan solat sebelum terbenamnya matahari, artinya solat asar. Qala al-allama al-Khattabi, hada yadullu ala anna ar-ru'ya qad yurja nailuha bil muhafazati ala hataini as-salataini. Kata Imam Al-Khattabi, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menjaga betul-betul dua salat ini, maka ia nanti di akhirat akan mendapatkan kenikmatan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Salat yang dilakukan sebelum terbit matahari dan salat yang dilakukan sebelum terbenamnya matahari. Salat asar dan subuh. Dan begini Pak, ini ada rahasianya salat asar dan subuh ini. Salat subuh itu pembukaan catatan amal. Jadi amal ini, catatan kebaikan kita nih, ada yang sifatnya dicatat mingguan, ada sifatnya yang dicatat bulanan, ada yang sifatnya dicatat tahunan, ada yang sifatnya dicatat harian. Jadi lembaran harian itu dimulai dari subuh, ditutup ketika terbenam matahari. Jadi ukurannya dimulai dari terbit matahari dan ditutup berpindah buku di ketika terbenam matahari. Maka biasanya kiai-kiai di pesantren waktu dua ini pasti ngajar Pak, atau paling tidak melakukan zikir, melakukan wirid. Syekhona Maimun Zubair itu kebiasaan beliau itu diantaranya adalah taklim atau ngajar itu asar. Kadang maghrib kurang 5 menit Pak, itu masih ngajar. Sampai kadang lewat maghrib itu lewat 15 menit baru sholat maghrib gitu. Saking beliau tak mau meninggalkan keistimewaannya asar ini. Nah jadi saking luar biasanya orang yang menjaga sholat ini, nanti di akhirat itu Allah berikan kedudukan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa melihat Allah tersebut, amin ya rabbal alamin.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adna ahlil jannati manzilatan laman yadhuru ila jinanihi wa azwajihi wa na'imihi wa khadamihi wa sururihi masirata alfi sanatin. Kata Nabi, paling rendahnya derajat penduduk surga itu nanti di akhirat, ia akan melihat surganya, terus kemudian bidadari di surga itu, kemudian seluruh kenikmatan yang ada di surga, dan semua pelayan-pelayan yang siap melayaninya di surga, dan melihat ranjang-ranjangnya yang terluas, yang begitu banyak di surga. Surga yang dia punya dan dia lihat itu kata Rasulullah sepanjang perjalanan 1000 tahun. Jadi setiap orang yang masuk surga, dia memiliki surganya masing-masing. Dan setiap satu orang yang punya surga itu, satu orang itu surganya, seandainya jalan kaki untuk ketemu dari ujung ke ujung itu perlu waktu selama 1000 tahun. Wah, itu bukan satu kapleng lagi itu, Pak. Kalau udah cerita surga itu bukan cerita luas sekian, panjang sekian, bukan lagi 5 hektar, bukan cerita hektar lagi. Kalau Bapak di dunia punya tanah 5 hektar, 10 hektar, ratusan hektar, itu banyak. Itu tak sebanding dengan tanah surga. Tanah surga tak pakai hektar lagi. Macam mana Bapak nak ngukur perjalanan 1000 tahun? 1000 tahun itu bukan sebentar. Berapa luasnya itu? Subhanallah. Itu apa yang sesuai betul Sadaqallahul Azim yang disebutkan Allah dalam Quran, arduha ka'ardis samawati wal ard. Luasnya seperti luasnya bumi dan langit. Artinya setiap kita yang memang ditakdirkan Allah untuk masuk surga, surganya sudah ada sekarang. Diberi tanah luas, hamparan Allah, tanah kosong. Nah, untuk ditanaminya, tanami sekarang. Makanya kata Nabi, al-akhirah ad-dunya, dunia itu kata Rasulullah, mazra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Dunia itu ladang akhirat. Mazra'ah itu tempat Bapak bercocok tanam. Tempat kita bercocok tanam kebaikan. Makanya orang yang rajin bercocok tanam di dunia, nanti di surga itu banyak tanamannya, Pak. Tanaman ini, tanaman itu, dan lain semacamnya. Di mana Bapak nanamnya? Sekarang. Paninnya kapan? Nanti di akhirat. Ditanam dari dunia, dipanen nanti di surga. Ketika nanti sudah tumbuh, la maqtu'atin wala mamnu'ah. Tanaman Bapak itu tak akan pernah terputus-putus. Tak ada musimnya, tak ada masanya, berbuah terus, tak habis-habis. Itu hebatnya tanaman surga. Maka apa tanaman surga? Ya ibadah, kebaikan, ngaji, belajar, baca zikir, sholawat. Itu tanaman surga semua. Nolong orang, menyenangkan keluarga, menyenangkan orang lain, mendidik anak, merawat keluarga, hormat kepada orang tua, bagus kepada tetangga, bagus sesama Islam. Itu tanaman-tanaman surga. Maka mumpung Allah masih berikan kita kesempatan menanam, tanam sekarang banyak-banyak. Nah, dengan berzikir, dengan sholawat. Ditanam dengan apa? Ibadah itu gini, Pak. Ibadah itu ada namanya ibadah primer, yang pokok. Sholat 5 waktu itu ibadah pokok. Setelah Bapak menunaikan sholat 5 waktu, nah ibadah apa lagi, Ustaz? Ibadah yang Bapak mampu, yang Bapak suka. Suka apa Bapak? Suka baca sholawat, ya sholawat ibadahnya. Suka sedekah, sedekah. Kan kesukaan orang ini kan beda-beda, Pak. Makanya umat Nabi Muhammad itu Allah berikan jalan ibadah yang banyak sekali. Yang suka sedekah, sedekahlah, lewat sedekah dia ke surganya. Yang suka nolong orang, lewat nolong orang. Yang suka baca zikir, lewat baca zikir. Baca zikir tak suka,
Nolong orang tak sempat. Nak sedekah agak sayang dengan duit itu. Nak beribadah apa jalan ke surga? Oh, barangkali bisa menyenangkan orang. Jalan surga Nabi Muhammad ini luar biasa. Ibadah untuk umat Nabi Muhammad ini Pak, ada 3 macam. Ada ibadah qauliyah, ada ibadah fi'liyah, ada namanya ibadah qalbiyah. Qauliyah itu ucapan. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Zikir macam-macam lah. Fi'liyah, perbuatan. Perbuatannya ada 2. Ada perbuatan yang sifatnya kepada diri sendiri, seperti sholat, puasa, zakat. Ada perbuatan itu yang sifatnya kepada orang lain, seperti menyenangkan orang, bersedekah, dan lain semacamnya. Ada namanya ibadah qalbiyah. Berucap dah tak bisa, kena penyakit, ngomong dah tak bisa, bergerak dah tak bisa. Jangankan nolong orang lain, dirinya dia harus ditolong orang. Tapi meski dalam kondisi begitu, umat Nabi Muhammad masih bisa ibadah. Ibadah apa namanya? Ibadah hati. Hatinya gimana? Bersyukur, nerima takdir Allah, itu ibadah Pak. Hatinya masih ingat kepada Allah, nerima dalam kondisi yang begitu, itu ibadah. Itu ibadah luar biasa. Nah, maka tak ada ceritanya umat Nabi Muhammad itu tak ada jalan ibadah. Yang penting ibadah yang primer, yang pokok jangan ditinggalkan. Nah, itu yang mesti dipahami. Kenapa demikian? Saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita, saking cintanya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, tak ada kegiatan umat Nabi Muhammad selain maksiat ibadah, selain maksiat, selain dosa maksudnya. Selama umat Nabi Muhammad perbuatannya itu bukan dosa, maka itu bisa jadi ibadah. Begitu. Oh iya, contoh yang paling simpel, yang sering saya sampaikan. Umat Nabi Muhammad ternyata tidur itu bisa jadi ibadah. Kenapa dianggap ibadah? Karena dengan tidur Bapak bisa meninggalkan maksiat. Nah, tidak ceritakan keburukan orang, tidak menceritakan, tidak menfitnah orang, dan lain semacamnya. Umat Nabi Muhammad makan itu ya bisa jadi ibadah Pak. Kok bisa? Dengan makan Bapak sehat. Dengan sehat Bapak bisa ibadah, bisa kerja, bisa memberi nafkah. Luas ibadah itu, ya Allah, luas untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi kan pengen kita semua ini masuk surganya Allah. Nabi tak pengen kalau kita ini jatuh ke dalam api neraka itu. Nabi tak pengen. Nabi tak pengen kalau kita terpeleset ke dalam nerakanya Allah. Yang diingini Nabi itu semua kita ini masuk surga. Jangankan yang baik, jangankan yang tidak berdosa, yang jahat sekalipun umat Nabi Muhammad itu Nabi masih kepengen dia masuk surga. Itu saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita semua. Sampai Nabi bilang begini, syafaati lil kabairi min ummati. Syafaatku itu nanti, kata Nabi, khusus aku berikan secara khusus kepada pendosa-pendosa besar dari umatku. Bahkan bukan hanya itu, mas kawinnya putri Nabi Siti Fatimah itu Pak adalah syafaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah memberitahu kepada Fatimah untuk dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib, sepupunya, Rasulullah nanya, wahai Fatimah, kamu mau minta mas kawin apa? Minta uang berapa? Minta berapa dirham? Minta emas berapa gram? Lalu Fatimah menjawab, ya Rasulullah, wahai ayahku, wahai utusan Allah, pantas tidak anak seorang nabi mas kawinnya minta uang, minta emas? Kata Fatimah. Lalu apa maksudmu wahai Fatimah, wahai putriku? Aku tidak minta mas kawin uang, aku tidak minta mas kawin dirham dinar, aku tak minta mas kawin emas.
Apa yang kamu minta? Kalau memang pernikahanku dan Ali ini direstui dan diridhoi oleh Allah, sampaikan kepada Allah, mas kawinnya adalah syafaat nanti untuk umat-umat yang pendosa besar dari umatmu. Kata Siti Fatimah. Jadi mas kawin saya itu pembebasan, pertolongan untuk umat-umat engkau wahai ayahku yang pendosa besar. Ketika itu dipinta sebelum pernikahan dilangsungkan, datang malaikat Jibril membawa kain sutra yang tertulis di situ syafaatun lil kabairi min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tulisan itu pertanda pertolongan untuk orang-orang yang pendosa besar dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Fatimah, kalau nanti saya meninggal, tolong kertas ini, kain yang tertulis ini dikuburkan bersamaku, supaya nanti di akhirat akan aku kibarkan. Kata Sayyidatina Fatimah, akan aku kibarkan sebagai bentuk pertolongan syafaat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segitunya, Pak, perjuangan beliau, perjuangan Nabi Muhammad dan putrinya kepada kita, yang kita belum lahir, yang kita belum ada di muka bumi ini. Itu surga. Jadi paling rendahnya kedudukan orang di surga itu tadi, sepanjang perjalanan 1000 tahun. Terus yang di atasnya lagi, wa akramuhum 'alallahi ta'ala, dan paling mulianya penduduk surga nanti di sisi Allah. Siapa itu? Mayyanzuru ila wajhihi ta'ala udwatan wa asyiyatan, yaitu ahli surga yang melihat zat Allah di waktu pagi dan di waktu sore, dua kali sehari. Maka orang ahli surga itu nanti ketika dia melihat Allah itu macam-macam, Pak. Ada yang melihat setahun sekali, ada yang melihat sebulan sekali, ada yang melihat seminggu sekali, ada yang melihat sehari sekali, ada yang melihat seperti yang disebutkan Nabi 2 kali sehari, pagi dan sore, udwatan wa asyiyatan. Makanya dalam bacaan talqin itu kan diceritakan wa anna liqa Allah ta'ala li ahlil jannati haqqun, dan sesungguhnya berjumpa ketemu Allah bagi penduduk surga itu perkara hak. Nah kita mau milih kedudukan yang seperti apa di surga? Ya sekarang cara berbuatnya, amalnya ya sekarang, kesempatannya ya sekarang. Jadi yang disebutkan tadi itu mazro'ah, kita ini lagi berada di ladang-ladang akhirat. Terus kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, inna afdala ahlil jannati manzilatan may yanzuru ila wajhillahi ta'ala kulla yawmin marratain. Sesungguhnya paling utamanya penduduk surga, kedudukannya nanti di akhirat, adalah orang yang melihat Allah di dalam surga setiap hari, melihat 2 kali. Yang tadi itu udwatan wa asyiyatan. Tapi begini, Pak, ini uniknya umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Musa tak bisa melihat Allah, tapi dia tidak mendapatkan kemuliaan melihat Allah. Umat Nabi Musa tidak bisa melihat Allah, dan dia juga tidak dapat kemuliaan melihat Allah. Tapi umat Nabi Muhammad, umatnya tidak melihat Allah, tapi dia mendapatkan kemuliaan melihat Allah. Maksudnya gimana? Begini. Dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kan melihat Allah. Kita tak melihat Allah. Yang melihat Allah siapa? Nabi Muhammad. Berarti wajah Nabi Muhammad adalah wajah yang melihat zat Allah. Ketika Nabi Muhammad turun ke bumi, wajah Nabi dilihat oleh sahabat. Berarti wajah sahabat itu melihat wajah, yang wajah itu melihat
zat Allah. Tabi'in tidak melihat wajah Rasulullah, tapi tabi'in melihat wajah sahabat, yang wajah sahabat melihat wajah Rasulullah, yang wajah Rasulullah melihat zat Allah. Nah, siapapun orang yang melihat wajahnya Rasulullah, meskipun dia tidak melihat Allah, tapi orang tersebut mendapatkan kemuliaan melihat zat Allah. Dan siapapun yang melihat kemuliaan zat Allah itu Pak, pasti dia dapat hidayah. Kalau dia orang tidak baik, lalu melihat wajah tersebut dapat kemuliaan zatnya Allah, pasti orang itu jadi baik. Siapa di zaman Nabi Muhammad Pak, yang ketika melihat Rasulullah itu, pasti dia akan jadi baik, meskipun dia asalnya orang jahat. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab, Ustaz, kok dia tak jadi orang baik, tidak jadi orang beriman? Abu Lahab dan Abu Jahal itu tak melihat Rasulullah Pak. Abu Jahal itu kalau berjalan ketemu Nabi Muhammad itu cepat dipalingkan wajahnya. Dia tak mau melihat Nabi Muhammad. Kenapa? Kata Abu Jahal, wajah Nabi Muhammad itu ada sihirnya. Siapa yang melihat dia nanti akan jadi pengikutnya, kata Abu Jahal. Takut dia kesihir Pak, tidak melihat. Abu Lahab begitu juga. Maka kalau ada orang bertanya, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab hidup semasa Nabi kok tak beriman dengan Nabi? Dia tidak pernah melihat Nabi. Jadi saking bencinya itu Pak. Gini, kalau ada orang benci kepada seseorang, suka tidak lihat wajah? Tak suka Pak. Jangankan melihat wajahnya, dengar suaranya dia Bapak dah lari dah. Sama seperti Abu Jahal itu begitu bencinya kepada Nabi Muhammad, jangankan melihat wajahnya, mendengar suaranya dah lari. Nah, maka kata ulama, kalau siapapun orang itu, misalnya orang mengeluh anaknya tak baik, anaknya nakal, bawa kepada orang, yang orang itu bawa kepada orang, suruh melihat orang, yang orang itu punya kemuliaan melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Ulama. Ulama itu melihat gurunya. Gurunya melihat gurunya. Gurunya melihat gurunya. Gurunya melihat gurunya sampai kepada para sahabat. Sahabat melihat Rasulullah. Rasulullah melihat Allah Pak. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, melihat Allah, bukan melihat Allah ya, tapi kemuliaan melihat Allah itu ada pada ulama. Sampai Nabi bilang begini, man nazara ila wajhil alim nazratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala malakan min tilkan nadrah yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Man nazara ila wajhil alim, siapa yang melihat wajah alim, nazratan, satu kali pandangan, fafariha biha, ini syaratnya, fafariha biha, setelah melihat itu Bapak senang hatinya. Sebab Bapak melihat dan senang itu, Allah akan jadikan satu malaikat, yang malaikat itu akan beristighfar meminta ampun kepada Allah untuk Bapak sampai hari kiamat. Satu Pak, kau 2 kali, kau 3 kali, kau 4 kali, 5 kali. Makanya cara sembuh kalau anak kita, misalnya kita mengeluh anak kita susah diatur, susah begini, bawa jalan ke tempat ulama, suruh pandang ya, suruh lihat ya. Insya Allah barokahnya itu ngalir. Tapi niat Bapak betulkan memang. Niatnya ingin mendapatkan kemuliaan, barokah, nazroh, pandangan seperti Nabi Muhammad memandang zat Allah Subhanahu wa taala, atau kemuliaan ru'yatullah, memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat-umat sebelumnya tak dapat begitu. Kok bisa? Tak ada nabi-nabi sebelumnya yang melihat Allah. Nabi Musa tak bisa Pak, Nabi Isa tak bisa juga, Nabi Nuh juga tak bisa, nabi-nabi yang lain tak bisa.
Yang bisa melihat Allah itu hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah itu pegang betul keyakinan itu. Maka ketika Bapak melihat ulama, ketemu ulama, itu yang dalam pandangan Bapak itu, ya Allah, sambungkanlah penglihatan saya ini kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nyambung kepada Nabi Muhammad. Karena kita yakin orang ini melihat gurunya sampai Nabi Muhammad SAW. Namanya Pak silsilah munazarah, mata rantai pandangan. Ada namanya mata rantai musafahah. Itu mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Semuanya kita masuk surga, bisa melihat Allah, bisa bertemu dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan barokah manfaat, mudah-mudahan berbarengan dengan keridhaan Allah, menjadi penyebab kita mendapatkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya